Halo semuanya, perkenalkan saya Rangga Saputra. Kali ini saya akan membahas implementasi etika bisnis di PT Dirgantara Indonesia. Ada 4 poin, yaitu 1. Pengertian etika, 2. Pengalaman perusahaan, 3. Kasus pemesanan, 4. Kebangkitan PT Dirgantara. Nah, untuk pengertian etika, kata etika berasal dari kata Yunani itu ethos yang artinya istiadat. Etika bisa dibilang sebagai kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika itu punya kaitan sama-sama nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan termasuk juga semua kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, teori deontologi. Etika deontologi adalah sebuah istilah berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu ditolak sebagai keburukan? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban dan karena perbuatan kedua dilarang. Menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang merupakan salah satu teori etika yang sangat penting. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Supaya tindakan ini punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. 2. Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti kalaupun tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, yaitu yang nomor 3, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Teori utilitarisme. Teori utilitarisme adalah sebuah teori yang disusun oleh David Hume, Jerry Bentham, dan John Stuart Mill. Dalam utilitarisme, setiap tindakan dinilai berdasarkan dampak keseluruhannya dan tidak mempedulikan motivasi atau niat dibalik tindakan tersebut. Prinsip utilitarisme juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan etika pribadi. Menurut utilitarisme, suatu tindakan dianggap baik jika konsekuensinya menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada penderitaan, atau tujuan utama adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan di dalam masyarakat. Dan masuk ke file berikutnya, pengenalan perusahaan, yaitu PT Dirgantara Indonesia atau DI Aerospace Inc. adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia. DI didirikan pada tanggal 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang dikelola oleh tuntutannya dan B.J. Habibie sebagai presiden direktur. Industri Pesawat Terbang Nusantara hingga IPTN berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 2000. Lanjut. Adalah kasus pemesanan yang pernah dialami oleh PT Dirgantara yang melibatkan perusahaan dan poin apakah dari masalah tersebut. Di sini adalah fenomena yang terjadi pada kinerja karyawan berdasarkan dimensi yang digunakan oleh Direktorat Aerostruktur PT Dirgantara Indonesia, yaitu masih terjadinya keterlambatan dalam mengerjakan tugas yang diberikan karena tidak sesuai dengan SOP standar operasional prosedur yang ada. Karena karyawan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang proses kerja, pengetahuan tentang gambar kerja, pengetahuan tentang alat ukur yang digunakan dan alat kerja yang digunakan sebagai penunjang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada karyawan. Karena panduan kerja biasanya menggunakan bahasa Inggris sehingga sebagian karyawan tidak memahami dan membutuhkan arahan pimpinan. Karyawan sangat dituntut untuk memiliki kemampuan dan ketelitian dalam mengerjakan pekerjaannya. Karena jika terjadi kesalahan pada tugasnya, maka produksi akan terhambat disebabkan barang produksi dikatakan reject atau gagal. Sehingga terjadi kesalahan atau pelanggaran etika profesi, yaitu paksaan, coercion adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksaan atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman ataupun persuasi kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seseorang ataupun berkelompok. Yang dimana pelanggaran dari etika bisnis ini dimana memaksa karyawan untuk selalu bisa dengan kemampuan yang mereka gunakan. Dan di sini berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan Direktorat PT Dirgantara Indonesia, bahwa kinerja karyawan mengalami penurunan yang mendominasi pada rasa kurang puas karyawan terhadap pimpinan mereka, kurangnya perhatian dalam memberikan motivasi kepada karyawan, kurangnya koordinasi atau arahan pimpinan dalam berkomunikasi sehingga mengakibatkan kesalahpahaman yang diterima karyawan dan mengakibatkan timbulnya kekacauan terlaksananya sebuah
program kerja, sehingga terjadinya keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Pimpinan kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang bermasalah. Pimpinan kurang tanggap memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah sebagai pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan dengan cara pemecahan masalah yang telah diolah dengan matang. Masalah tersebut merupakan salah satu faktor menurunnya kinerja pada karyawan. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua tabel, yaitu mengenai variabel kerja karyawan, dan tabel berikutnya adalah variabel kepuasan dari kepemimpinan, di mana angka-angka dari tabel ini menyentuh angka paling terendah, yaitu angka sekitar 76 dan 77%, di mana tingkat kepuasan dari kerja karyawan yaitu merupakan angka terendah ataupun angka paling bersih dari perusahaan ini, dan angka dari variabel kepemimpinan kepuasan dari karyawan menyentuh angka 77%, ya, di mana ini angka-angka tersebut ini adalah angka yang paling terendah dari perusahaan milik negara. Oke, lanjut. Nah, kejutan pertama yang diterima oleh perusahaan adalah diungkapnya penyelewengan anggaran negara oleh BPK pada 10 April 1995. Sebagai akuntan negara, BPK telah berperan dengan baik dan memenuhi tanggung jawab dasar auditor, yaitu memeriksa dan mengkomunikasikan temuan kepada publik. Karena perusahaan telah melakukan manipulasi tender dan pelelangan dalam proses manipulasi tersebut yang mengakibatkan transaksi di balik layar, pelanggaran etika dilakukan oleh akuntan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari manipulasi catatan yang mencoba untuk menyembunyikan fakta. Manipulasi juga melanggar konsep utilitarisme, yang mengingat perusahaan merupakan perusahaan pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat. Di sini adalah pelanggaran etika berikutnya yang mereka langgar, yaitu adalah penipuan atau deception, adalah tindakan memperdaya menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Dan yang kedua adalah kasus yang melibatkan pelanggaran konsep etika paling banyak adalah kasus pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK karyawan secara besar-besaran. Pada kasus ini, perusahaan telah melanggar konsep utilitarisme karena telah mengutamakan kepentingan perusahaan dengan karyawan jauh lebih sedikit daripada jumlah karyawan di PHK. Kelanjutan pelanggaran ini diperparah dengan ketidakmauan perusahaan untuk membayar pesangon, walaupun telah disepakati bersama melalui oleh panitia penyelesaian peristiwa perburuan pusat atau PA4P. Meski pihak perusahaan sudah membayar pesangon, sayangnya masih ada sebagian besar karyawan yang mendapat janji tersebut. Nah, di sini ada profesi etika yang mereka langgar adalah ketidakadilan atau unfairness, ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidakadilan terjadi ketika pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, keadilan, atau hak asasi manusia. Dan kita bisa lihat dari gambar-gambar ini adalah peristiwa-peristiwa di mana yang dihadapi oleh PT Dirgantara, dari 3 direktur PT Dirgantara yang mundur karena tidak bisa menghandle masalah tersebut, dan sebagian karyawan besar yang di PHK tidak mendapatkan uang pesangon, dan beberapa ex-direktur yang telah melakukan korupsi, di mana peristiwa ini terjadi pada tanggal 4 September 2007 hingga 24 Oktober 2007, di mana peristiwa ini hampir membuat bangkrut dari PT Dirgantara. Nah, kita akan membahas kebangkitan dari PT Dirgantara. Nah, di sini setelah 40 tahun berdiri, PT Dirgantara mengevaluasi berbagai macam kegiatan. Dari hasil evaluasi tersebut, salah satunya melakukan 3 transformasi, yaitu transformasi bisnis, transformasi operasi, dan transformasi budaya. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji salah satu transformasi yang sedang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, yaitu transformasi budaya. Transformasi ini dilakukan untuk memperbaiki publik internal yang sebelumnya. Terdapat beberapa pengurusan internal yang muncul dan menyebabkan citra perusahaan menurun. PT Dirgantara membuatnya budaya-budaya baru, yaitu 1. Integritas, yaitu memegang prinsip melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian atau keyakinan. Tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya. Loyalitas, hormat dan loyal kepada keluarga, teman karyawan, dan negara. Tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia. Begitu juga dalam suatu konteks profesional. Menjaga atau melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan. Yang terakhir adalah kualitas, yaitu terdiri dari 8 sifat, antaranya integritas, kompetisi, objektivitas, tanggung jawab, profesionalisme, kerahasiaan, pemeliharaan, profesionalisme, dan pelayanan publik.
Dan di sini Humas PT Dirgantara mendefinisikan kembali budaya-budaya tersebut menjadi lebih kompleks dan dibuat melalui penentuan value dan disesuaikan dengan visi perusahaan. Nah, dari kesimpulan yang saya dapatkan dari kasus dapat dilihat bahwa dalam satu organisasi yang melanggar etika separah apapun masih terdapat individu dengan moral motif yang baik. Moral motif tersebut merupakan modal dasar penyelesaian masalah dilema etis. Para kasus juga menunjukkan kegagalan sinergi antara lembaga pemerintah, perusahaan, dan sistem hukum. Solusi alternatif yang diajukan yaitu dengan memperbaiki sinergi antara lembaga pemerintah, perusahaan, dan sistem hukum dengan individu dengan moral motif yang baik sebagai stabilisator yang mempengaruhi sinergi tersebut. Bisa kita lihat di sini dari gambar segitiga etika di mana ada konsekuensi, prinsip, dan kebijakan. Di mana mereka di sini tidak memiliki prinsip yang akan diutamakan, tetapi di mana mereka akan memegang yaitu moral motif sebagai kunci utama, dan di mana mereka kebijakannya kepada pemerintah dan hubungan berikutnya adalah hukum. Di mana kebijakan dari pemerintah jika mereka harus menerima resiko bahwa pemerintah akan menutup perusahaan tersebut selama permanen, dan konsekuensi yang dimana mereka harus menerima hukum yang telah disediakan oleh undang-undang oleh negara. Dan kesimpulannya saya berikutnya, di sini mereka membutuhkan pimpinan yang mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan atau karyawan yang teguh, yang sesuai dengan tuntunan profesionalnya, sehingga mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan baik sesuai dengan harapan karyawan, dan mampu mengoptimalkan kompetensi karyawan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dengan menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, adanya persamaan persepsi antar karyawan dan pimpinan terhadap pekerjaan yang dibebankan agar terjalin kerjasama yang solid. Baiklah, itu dari saya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahpahaman dalam menjelaskan sesuatu, mohon kata. Saya Rangga Saputra. Sekian dan terima kasih.